Sejak dilahirkan, setiap hari Raden Antasena selalu menangis dan hanya bisa diam apabila sudah direndam dalam air laut. Raden Antasena selalu direndam dalam air laut mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Pagi itu, Raden Antasena kembali menangis keras, pertanda ia ingin direndam dalam air laut. Seperti kebiasaan di hari-hari sebelumnya, Dewi Urang Ayu pun membawa menuju air laut dan diantar oleh Resi Mintuna. Sesampainya di laut, Raden Antasena segera direndam di dalamnya dan tidak lagi menangis seperti biasa. Tidak lama kemudian, Batara Narada datang ke pantai tersebut tanpa memperlihatkan diri. Ia mengamati bayi Raden Antasena yang sedang berdiam diri di dalam air laut, lalu mengambilnya dan melesat pergi menuju kahyangan dasar samudra. Dewi Urang Ayu terkejut dan menjerit karena putranya mendadak lenyap. Namun, Resi Mintuna berpenglihatan tajam. Ia dapat melihat kelebat Batara Narada dan segera pergi mengejarnya. Prabu Minalodra di kahyangan dasar samudra sedang berpesta merayakan kemenangannya karena dapat memukul mundur para dewa putra Batara Guru. Tiba-tiba terdengar suara Batara Narada berteriak memanggil-manggil di luar istana. Prabu Minalodra marah dan keluar untuk menghadapinya. Batara Narada kemudian menunjukkan bayi laki-laki yang digendongnya dan berkata bahwa bayi tersebut yang akan mampu mengalahkan Prabu Minalodra. Prabu Minalodra tersenyum dan menertawakan Batara Narada. Jangankan seorang bayi, para dewa yang turun pun bisa ia pukul mundur dengan mudah. Tubuh Raden Antasena kemudian membentur kepala Prabu Minalodra hingga membuatnya pusing. Anehnya, Raden Antasena tidak mati, tetapi malah tumbuh menjadi anak kecil yang sudah bisa berjalan. Prabu Minalodra merasa heran. Ia pun memukul dan menendang tubuh Raden Antasena. Sungguh ajaib, semakin dipukul, tubuh Raden Antasena semakin bertambah besar, hingga menjadi seorang pemuda dewasa yang perkasa. Prabu Minalodra semakin penasaran. Ia pun mengamuk dan menyerang Raden Antasena. Raden Antasena melawan sebisanya. Ia memiliki kesaktian alamiah yang dengan sendirinya dapat menghadapi semua serangan Prabu Minalodra. Hingga akhirnya, Prabu Minalodra pun tewas, kehilangan nyawa terkena kesaktian sungut Raden Antasena. Jasadnya musnah dan seluruh kesaktiannya berpindah ke dalam diri Raden Antasena. Setelah itu, Raden Antasena terlihat kebingungan, dan Batara Narada pun mendatangi untuk menjelaskan siapa dirinya. Tidak lama kemudian, datanglah Resi Mintuna. Batara Narada meminta maaf karena telah meminjam Raden Antasena untuk dijadikan jago para dewa. Resi Mintuna justru berterima kasih karena cucunya kini telah tumbuh dewasa berkat bertarung melawan Prabu Minalodra. Raden Antasena kemudian memberi salam kepada Resi Mintuna. Batara Guru berterima kasih kepada Resi Mintuna dan Raden Antasena dalam mengalahkan Prabu Minalodra. Batara Guru pun memberikan hadiah kepada Raden Antasena berupa cupu Madusena yang berisi air kehidupan Tirtamarta Kamandanu.
Batara Guru juga mengangkat Resi Mintuna sebagai dewa pelindung ikan air tawar, berdampingan dengan Batara Baruna yang merupakan dewa pelindung ikan air laut. Resi Mintuna merasa tidak pantas karena ia tidak membantu apa-apa. Namun, Batara Guru sudah memutuskan demikian. Karena ia menilai tapa brata Resi Mintuna selama ini sudah mencapai derajat dewa. Maka, sejak hari itu Resi Mintuna boleh disebut dengan gelar Batara Mintuna. Batara Baruna juga berterima kasih karena ia kembali bertahta di Kahyangan dasar samudra. Ia pun mengangkat Batara Mintuna sebagai saudara dan menjadikan Raden Antasena sebagai cucu. Maka sejak hari itu, Raden Antasena pun diangkat sebagai cucu Batara Baruna. Demikian kisah Raden Antasena. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar agar channel ini lebih baik lagi. Dan nantikan video-video berikutnya. Salam budaya.